Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Pastinya kita akan mereview indikator-indikator terbaik lagi teman-teman ya. Jadi malam ini ya setelah saya buat konten di channel yang satunya, hari ini saya mau bikin konten juga di channel saya yang ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke videonya, saya setting dulu karena di sini tidak terlalu terlihat ya. Saya gunakan yang warna hitam. Nah, oke, di sini baru kelihatan di angkanya karena tadi sedikit ada settingan terbaru ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu indikator-indikator terbaik MT4, teman-teman bisa kunjungi channel yang satunya, ya IMDS Trading Indikator, karena di sana membahas tentang indikator-indikator MT4. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan membahas di channel yang ini indikator MT4-nya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ya, atau belum ketemu channel yang satunya, saya akan upload juga di channel yang ini. Jadi indikator ini tuh saya kombinasi dengan indikator risk reward box, di mana risk reward box ini memberikan indikasi open posisi buy or sell, seperti itu ya. Jadi jangan terbalik teman-teman ya, di sini indikatornya ini kalau misalkan hijau itu bukan take profit ya, melainkan yang hijau ini adalah SL-nya seperti itu ya. Nah, jadi malam ini kita akan nge-review gimana sih cara open posisi dengan menggunakan indikator ini. Nah, kenapa orang-orang tuh banyak yang nggak suka pakai indikator ini? Nah, karena mereka nggak tahu gimana cara open posisinya, kemudian cara menghindari loss-nya. Padahal indikator ini tuh memiliki akurasi yang sangat tinggi kalau teman-teman perhatikan dan mau belajar. Seperti itu. Nah, kenapa indikator ini tuh banyak di-share secara cuma-cuma? Karena teman-teman tuh perlu belajar lagi ya. Belajar dalam artian teman-teman harus tahu kapan momen open posisi buy atau kapan open posisi sell seperti itu. Nah, setelah dulu sebelum saya kenal indikator ini tuh saya pernah belajar yang namanya support dan resisten. Itu ilmu dasar banget teman-teman ya. Kalau misalkan support resistennya itu meninggi ya, meninggi seperti ini, itu adalah indikasi untuk buy. Kalau dia turun, indikasi untuk sell. Jadi teman-teman tuh jangan open posisinya tuh kalau dia arahnya turun, teman-teman ambil posisi buy ya. Atau kalau misalkan naik, teman-teman ambil posisinya turun. Itu salah karena kalau misalkan kita mau trading itu jauh lebih baik kita follow the trend ketimbang kita reversal seperti itu. Karena kalau reversal itu sedikit agak riskan teman-teman ya. Takutnya tren sedang kuat naik, teman-teman malah kebablasan untuk melawan arah tren terus, sell, sell, sell terus. Nah, itu kebanyakan trader-trader pemula tuh seperti itu. Dia kadang entah itu karena analisanya dia itu berkembang menjadi imajinasi dan berharap akan market itu akan turun, ya open posisi berharap, oh ini bakalan turun nih, ini bakalan turun nih, ini bakalan gini nih. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Belajar menganalisa berdasarkan data. Kalau misalkan datanya eh, apa namanya negatif atau turun, ya teman-teman ambil entry sell. Kalau misalkan datanya positif, teman-teman ambil entry buy seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang modal minim ya, teman-teman bisa lihat aja dulu ya perkembangan dari akun challenge saya yang kemarin saya review atau saya tes di mana namanya di grup channel diskusi ya, di situ udah saya sharing juga ya. Sebenarnya trading tuh nggak perlu modal besar, gitu loh. Modal minim pun bisa. Yang penting teman-teman terkendali ya. Trading berdasarkan analisa, bukan berdasarkan spekulasi dari pemikiran teman-teman sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan indikator ini tuh ada dua cara teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikuti aja entry sesuai dengan sinyal yang diberikan. Kalau misalkan buy di net candle seperti ini. Ya, kalau misalkan ada entry buy di sini teman-teman bisa entry buy, ikuti sinyalnya di sini entry buy. Kalau misalkan sell di sini, entry sell di sebelah sini, SL sebelah sini, SL sebelah sini. Oke, sangat simpel penggunaan dari indikator ini. Nah, tapi kebanyakan orang itu nggak ngerti gimana sih cara menggunakan indikator ini dengan baik seperti itu. Nah, jadi saya nggak bilang saya itu pintar, tapi saya belajar dari pengalaman seperti itu, berdasarkan data, histori, atau pergerakan market yang terjadi. Nah, kalau misalkan di time frame 1 menit, di sini BTC saya gunakan di time frame 1 menit. Kenapa? Karena untuk melihat dari pergerakan arah marketnya, pergerakan dari arah sinyalnya. Nah, kenapa di sini saya apa namanya record di time frame 1 menit? Karena saya mengawasi pergerakan market ini, kapan terjadi buy, kapan terjadi sell, kapan uh, buy itu valid, kapan sell itu valid seperti itu. Nah, di sini saya akan beritahu gimana cara open posisi menggunakan indikator ini.
Sebenarnya sangat simpel, teman-teman, nggak usah terlalu ribet di bawah ini itu. Yang penting kita ikuti follow the trend-nya, oke? Jadi kalau teman-teman menggunakan MT4, teman-teman wajib kecilin terlebih dahulu. Karena teman-teman perlu menganalisa arah trennya. Kalau misalkan buy, kita ambil posisi buy. Kalau misalkan dia sell, kita ambil posisi sell. Kita geser ke sebelah sini. Kita screenshot dulu teman-teman ya. Jadi biar nggak salah. Nah, jadi di sini kalau di MT4 itu beda dengan trading view ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit agak ribet karena menjelaskan dari A sampai Z seperti itu. Kalau share indikator aja bisa aja sebenarnya. Saya share langsung di grup channel teman-teman tinggal pakai. Tapi teman-teman nggak tahu history dan cara open posisinya itu seperti apa. Jadi di sini saya jelasin seperti itu. Nah di sini teman-teman ya, di sini ada area SNR ya. Ada area SNR di sebelah sini ya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah di sini tuh ada area SNR. Oke, tunggu sebentar ya. Ini kita pakai yang ujungnya aja, ujung shadow-nya aja teman-teman ya. Shadow di sini ya. Oke, kita lihat di sebelah sini ya. Nah, kalau teman-teman apa namanya lihat market seperti ini ya, tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan teman-teman masih di area sini ya teman-teman ya, di area sini ya. Kalau misalkan kita putus dulu ya, ini kan belum, anggap ini belum muncul sinyalnya. Anggap ini belum muncul sinyalnya. Teman-teman tarik garis dulu ya, lihat arah trennya ya. Kalau misalkan trennya naik seperti ini ya, seperti di candle berjalan ini ya, seperti ini ya. Oke, jadi titik pemantulan ya. Anggap ini belum terjadi ya. Anggap ini itu yang ini tuh belum terjadi ya. Itu belum terjadi ya. Nah, kita kan menarik garis itu dari sini ya, teman-teman ya. Dari sini kita tarik garis. Anggap yang ini tuh belum terjadi. Nah, ketika kita mau entry, kita lihat dulu arah trennya ini naik apa turun. Kalau misalkan dia naik, teman-teman open posisinya itu berfokuslah pada entry buy. Tapi kalau dia udah turun, teman-teman fokus entry-nya adalah sell seperti itu. Jadi cukup simpel banget cara open posisi menggunakan indikator ini. Nah, kalau di sini ada muncul sinyal A, B, dan C, teman-teman tinggal ambil untuk entry buy-nya. Kalau di sini udah tercipta yang namanya A, teman-teman ambil tanpa perlu apa namanya menunggu sinyal ini. Ya, kalau misalkan dia A di sini A, ya, dia udah muncul ya. Biasanya A ini muncul ya. Ketika dia B ini udah terbentuk ya. Jadi itu udah terbentuk ya. Kalau misalkan belum muncul, tiba-tiba dia langsung muncul langsung ke C, ya itu nggak apa-apa. Itu biasanya karena delay ya. Jadi kalau misalkan udah muncul ya C, kemudian di sini ada di sini trennya masih uptrend, teman-teman bisa ambil mengikuti arah trennya ya. Jadi kalau misalkan di sini kan masih belum terjadi, dia menembus ngebreak kan. Ngebreak di sini ya, teman-teman bisa ambil entry sesuai dengan sinyal. Kalau dia break ke atas masih belum jauh ya, di sini masih ada support, di sini masih ada support ya. Teman bisa ambil entry buy. Tapi beda halnya kalau nggak ada yang namanya support di sini atau trennya udah gini ya. Teman-teman jangan ambil entry buy. Kalau misalnya masih buy di sini, teman-teman masih bisa entry buy. Nah, kalau misalkan udah entry buy di sini, teman-teman profit ambil TP-nya itu di area-area resistennya ya, resisten di sini ya. Nih, ambil TP-nya sebelah situ atau TP 10 pip sampai 20 pip. Nah, kemudian kalau udah muncul seperti ini, teman-teman close tiba-tiba dia masuk lagi ke bawah, kemudian mantul lagi ke atas ya tidak mampu menembus area-area ini, teman-teman bisa ambil entry sell karena market sudah berubah menjadi downtrend. Teman-teman bisa ambil sell di sebelah sini ya. SL-nya di mana? SL-nya teman-teman kalau mau entry sell di sebelah sini ya lihat area ini ya, area ini. Di mana resisten tertingginya lagi? Kalau misalnya sini kena ya teman-teman bisa taruh SL di area-area ini. Ya, ambil TP 10 sampai 20 pip ya. Kalau misalkan teman-teman tamak ya nggak pasang SL plus, ya saya yakin teman-teman pasti akan loss dulu ya. Udah profit tapi teman-teman loss karena nahan nahan profit itu agak susah teman-teman ya.
Kadang kalau teman-teman tuh udah profit tuh rasanya pengen close saja. Makanya saya saranin teman-teman buat pasang TP1, TP2, TP3 seperti itu ya. Kalau udah TP1 kena, langsung pasang SL plus. Kalau udah, kalau misalkan sewaktu-waktu market tiba-tiba berbalik arah, ya berbalik arah, teman-teman masih profit seperti itu. Walaupun profitnya itu tidak sebesar yang tadi, yang penting teman-teman masih posisi positif seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi. Nah, karena di sini udah terjadi sell, teman-teman misalkan udah profit sampai sini ya, sampai 10 pip. Sekarang teman-teman bisa lakuin adalah lihat arah tren berikutnya. Nah, dari sini ya, dari sini ya. Nah, di sini kita cari garis tertingginya dia dulu. Nah, biarin gini dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini, kemudian cari terendahnya dia ya. Dia oke di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau trennya sudah mulai nyerang turun ke bawah seperti ini, teman-teman bisa ambil entry untuk sell-nya aja ya. Kalau misalkan di sini sewaktu-waktu ada entry buy, teman-teman bisa skip. Kenapa? Karena arah trennya sudah berubah menjadi turun. Kalau kita pakai yang namanya linear apa namanya? Linear regression ya. Di sini akan ada titik SNR tengah. Pasti nyerang gitu. Nah, disinilah teman-teman cari fokus untuk entry sell. Nah, makanya di sini ada SNR, di sini ada pembetulan seperti itu. Maka dia akan terjun turun. Beda halnya kalau dia udah menembus area-area ini, area-area di sini ya ditembus semua nih, udah nggak ada lagi supportnya, ini udah jauh nih. Udah ditembus di sini udah kosong, udah nggak ada SNR lagi ya. Nah, misalkan di sini udah nggak ada SNR lagi, dia tembus, tembus ke bawah, kemudian mantul, teman-teman bisa entry sell di sebelah sini, penerusan dari sell sini. Maka dia akan membentuk arah sell seperti itu ya. Jadi kalau dia downtrend, teman-teman ikuti sell sinyalnya. Kalau dia uptrend, teman-teman ikuti ambil entry buy-nya. Nah, saya akan cari sinyal yang loss. Nah, kebetulan sini ada yang sinyal loss nih. Yang sinyal loss di sini. Kita lihat dulu nih harga apa namanya pergerakan marketnya. Anggap di sini belum ada sinyal ya. Kita lihat di sini udah terlihat downtrend. Oke. Kemudian di sini juga ya. Nah, sini ya. Sini ada sini. Teman-teman nggak bisa kalau posisinya itu mereng turun ke bawah gini, itu fokus ambil sell. Kalau dia mereng naik gini, fokus ambil buy. Trading itu simple, nggak usah dibawa ribet. Oke? Jadi kalau misalkan dia tarik garis aja, kalau dia turun, teman-teman ambil entry untuk sell. Kalau dia uptrend, teman-teman ambil untuk entry buy. Apa susahnya, teman-teman? Sebenarnya nggak susah-susah banget. Ikuti aja flow dari pergerakan marketnya. Karena pergerakan market itu kita nggak bisa atur dengan diri kita sendiri. Tapi kita harus mengikuti kemana arahnya kita ikuti. Kalau dia arah trennya turun, kita ikuti turun. Karena kita itu sebagai trader yang memang dengan modal minim, kita harus follow the trend. Jadi nggak bisa kita melawan arah trend. Kecuali teman-teman itu punya banyak modal, ya banyak modal pun juga tidak disarankan untuk melawan arah tren. Teman-teman pasti akan loss, 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 dan loss seperti itu ya. Depo, 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 dan depo terus kapan WD-nya seperti itu. Kalau teman-teman nggak bisa merubah mindset seperti itu, saya yakin teman-teman akan gagal di dunia trading. Lebih baik teman-teman cari apa namanya cara lain untuk menghasilkan tambahan ya seperti itu ya. Jadi jangan jadikan trader itu sebagai apa namanya trading itu sebagai pekerjaan utama teman-teman ya. Pekerjaan utama tetaplah pekerjaan utama, trading itu sampingan ya. Ada waktu trading, nggak ada waktu nggak usah. Itu pun kalau teman-teman memang punya modal minim, modal apa namanya dingin. Kalau nggak ada ya jangan seperti itu ya. Jadi coba dulu latih di demo ya, jangan langsung masuk ke real karena itu penting banget teman-teman ya. Jangan langsung pakai akun real gitu. Demo terlebih dahulu. Nah, kalau udah tren seperti ini, apakah sinyal ini valid? Ya, jawabannya teman-teman bisa tahu karena teman-teman udah bahas di penjelasan sebelumnya. Kalau seperti ini ya nggak valid. Makanya teman-teman loss di sini. Karena downtrend, teman-teman malah uptrend. Ya, jadi simpelnya itu. Penggunaan indikator ini tuh perlu indikasi yang valid seperti itu. Coba kita lihat ke belakang ya. Karena indikator ini hanya bisa membaca sekian ribu candle, jadi nggak bisa. Nah, di sini sell. Validkah ini? Nah, udah kelihatan teman-teman ya. Kalau misalkan isinya ini tuh valid ya. Nih,
Dari sini aja udah kelihatan. Sini ya udah kelihatan. Ya, anggap dari sini ya. Di sini udah kelihatan. Ini downtrend, teman. Ini downtrend. Nah, kalau dia menembus ngebreak ke sini, ya apakah kita bisa open posisi buy? Jangan dulu. Ya, alasannya kenapa? Ya kita nggak bisa nge-buy di sini karena arah trennya masih kuat turun. Ya, gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan dia udah menembus ya masuk lagi ke dalam, ya masuk lagi ke dalam, itu artinya udah menembus di sini ya. Masuk lagi ke dalam, mau masuk ke sini, teman-teman jangan entry entry apa namanya? Entry buy ya. Jangan entry buy. Tapi kalau dia memantul di area sini, ya misalkan dia udah naik-naik sampai sini jauh ya, udah menembus beberapa resisten di sini ya. Nah, ini kan baru sampai sini ya ditembus ya. Ini mantul lagi. Kalau misalkan dia menembus sampai sini, udah banyak dilewatin, udah. Nah, nanti baru dia akan uptrend. Seperti itu ya. Kalau dia masih mantul di beberapa area ini nggak mampu ditembus, dia turun lagi ya. Kemudian naik lagi sampai sini ya. Ya kan dia sampai sini dia turun lagi, ya kita geser lagi nih SNR-nya. Seperti itu ya. Nah, maka akan terjadi titik pemantulan di area-area ini. Ya, seperti itu. Dia akan sell terus turun. Ya, seperti itu teman-teman ya. Makanya penting analisa itu belajar dari awal. Belajar dulu SNR, kemudian kalau udah baru teman-teman bisa terapin. Oke. Nah, jadi itu aja yang mau saya bahas hari ini. Mudah-mudahan Senin besok ya kita sekalian coba lihat di mana namanya? Di market XAUD. Jadi sekalian analisa di sini ya teman-teman ya. Kita lihat marketnya dulu XAUD di sini. Kita lihat buat market besok ya teman-teman ya. XAUD, oke. Saya geser dulu di sini karena saya mau analisa buat market hari Senin besok ya. Jadi manfaatkan waktunya karena ini sudah menjelang libur Natal dan tahun baru. Oke. Di sini saya bagiin sedikit setup ya. Jadi saya nggak pakai time frame 1 menit ya teman-teman ya. Jadi saya pakai time frame itu 1 jam karena lebih valid ininya, indikasinya. Oke, di sini ya. Jadi kita pakai turun di time frame 4 jam. Oke, di sini masih ada area ini ya teman-teman ya. Jadi saya bagiin aja langsung setupnya. Di sini saya tidak menggunakan indikator ya. Indikatornya juga nggak muncul. Oke, hmm, kalau harganya di situ ya. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung aja garis ya, karena di sini ada area support ya. Kemudian di sebelah sini resisten, tempatnya dia ya. Sebentar oke, kita gambar kota aja. Saya pakai warna hijau karena di sini tuh kemudian di tempram daily supportnya itu kita pakai merah ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ya. Oke, ada kemungkinan di market XAU USD ini ya. XAU USD ini masih uptrend ya. Jadi masih uptrend. Teman-teman bisa manfaatkan atau ambil buy di area 2010, teman-teman ya. Jadi di area 2010 di sini masih ada sinyal ya. Buy zone area 2010 ya. 10 kemudian SL ya. SL di sini kita masuk SL-nya itu 10 berarti ambil pip ya. Ini 4 ya. SL di 2006
Kemudian TP1 kita ambil di 10, 11, 12 ya. 2012. TP2. Kedua di 2014, 17 ya. Ini by zone dan ini ya teman-teman. Ini area by zone ya. Kalau selnya itu di area Hazel zone di sini. Di sini juga kita tambahin ya teman-teman ya. Di sini area sel. Area kalau ini 2048 ya. 2048 ya. Kemudian TP-nya di 35 ya, TP1. Kalau misalkan kurangi berapa? Berarti 246 ya, TP1. Dan TP2-nya di TP2 di 20. Oke. Jadi ini analisa market kita besok ya, Senin ya. Senin kita ini Senin ya. Senin 18 Desember 2023. Oke, di sini. Nah, sini analisa Senin teman-teman ya. Jadi di sini XAUD, market XAUD di area ini, teman-teman bisa cari aja ya di area TP, SL ya, teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalkan udah sesuai teman-teman bisa entry ya. Jadi jangan asal entry teman-teman, tinggal tunggu aja kapan dia masuk area zone-zone-nya dia. Kalau misalkan udah masuk di sini kita bisa entry buy. Kalau misalkan dia sampai nge-break ke bawah teman-teman jangan open buy ya. Jadi open posisi sell dari 2010 ya. 2010 sampai sini ya. Jadi balik ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia nge-break sampai bawah, teman-teman ambil entry re-entry di sini tapi sell ya seperti itu. Oke. Jadi itu aja yang mau saya review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti linknya teman-teman, apa namanya, link indikatornya teman-teman saya download di grup channel. Jadi itu aja sampai apa namanya pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.